Nah, orang mau mati itu ketika roh itu jalan, ketarik ke atas ya, itu yang anyep, bahasanya anyep, yang tidak terasa hangat. Biasanya kalau ada rohnya, kulit kita pasti hangat ya. Itu ketika rohnya keluar dari telapak kaki ini anyep, terus betis, paha masih hangat, terus paha anyep ya, pantat masih hangat, itu masih sampai di situ berarti rohnya. Perut masih hangat, yang di bawahnya anyep, terus sampai di sini, ini hampir tidak diterima tobatnya ya Allah, sampai di dada ini baru gini, ini hangat, perutnya anyep, di sini masih hangat. Ketika sudah nyampe di tenggorokan ngorok, itu berarti rohnya nyampe di sini. Itu semisal tobat tidak diterima, kayak Fir'aun. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima tobatnya seseorang selagi dia masih belum mendekur, sebelum ngorok gitu. Karena kalau sudah gitu berarti rohnya nyampe di sini, tenggorokan. Nggak ada obat ya. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah dan kita dijauhkan dari sesuatu yang membuat kita su'ul khotimah. Jadi husnul khotimah dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi alanjumi zahirat. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil jud wal karma bil ilmi wal hilmi wal ikami wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan. Rawahu Muslim. Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan. Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
nabiyan wa rasulan. Hadis riwayat Imam Muslim yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah berpesan, dzaqo, telah menyicipi. Bahasa nyicipi ini kalau kita pahami secara zahir, itu yang nyicipi, yang merasakan itu adalah lidah, kan ya. Tokmal imani, terhadap rasanya iman, kenikmatan iman. Yang bisa menyicipi kenikmatan iman, rasanya iman adalah man radiya billahi rabban, seseorang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, wabil islami dinan, seseorang yang ridho Islam menjadi agamanya, wabi Muhammadin SAW nabiyan wa rasulan, dan seseorang yang ridho kalau Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya. Bahasa ridho itu, kalau bahasa menyicipi itu, yang nyicipi itu lidah. Kalau ridho tempatnya di mulut apa di hati? Orang itu bisa ridho, rela ya, puas. Yang merasakan ridho itu lidah apa hati? Hati. Berarti yang dimaksud oleh Rasulullah bahasa menyicipi rasanya iman, yang menyicipi rasanya iman adalah hati. Orang bisa menyicipi nikmatnya jadi orang yang beriman itu kalau di dalam hatinya ridho, punya Tuhan Allah, punya agama Islam, dan punya Nabi dan Rasul Nabi Muhammad. Sebagian riwayat lafadznya wa bi Muhammadin nabiyan, sebagian riwayat lain wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan. Hati-hati, riwayat Imam Muslim tidak ada lafadz nabiyannya, tapi riwayat Ahmad bin Hambal itu ada nabiyan wa rasulan. Riwayat Imam Turmudi hanya pakai lafadz nabiyan saja, tidak pakai lafadz rasulan. Itu. Terus kalau kita gabung semua riwayat Imam Muslim, Imam Turmudi, dan Imam Ahmad bin Hambal, jadi wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan. Bacaan ini tadi kita baca dalam rotib ya, rotib istighosah, raditu billahi robba, aku ridho punya Tuhan Allah, wabil islami dina, punya agama Islam, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan. Lafadz ini kalau dibaca sesudah mendengar adzan atau sesudah mendengar kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, biasanya orang adzan itu ketika baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kita baca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, atau nunggu selesainya adzan. Waktunya bisa setelah mendengar bacaan syahadat Nabi Muhammad, ada yang bisa setelah adzan sebelum iqamah waktunya. Yang penting dibaca ketika mendengar adzan atau ketika sesudah selesai adzan. Dibaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Inna man qala dzalik ghufira lahu dzambuh. Barang siapa yang membaca kata-kata tersebut ketika mendengar kalimat syahadat Nabi Muhammad atau ketika mendengar adzan yang dikumandangkan oleh orang yang adzan, yang dibaca setelah menjawab muadzin, maka dosa-dosanya Allah ampuni, dosa yang sudah lalu dan dosa yang akan datang. Hati raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bahasa itu kan kita yang ridho punya Tuhan Allah, belum tentu Allah ridho kepada kita. Kalau manusia ridho punya Tuhan Allah, ridho punya Nabi Muhammad, belum tentu Allah ridho kepada kita. Aneh ya? Makanya setiap ibadah yang benar itu ketika diniati mencari ridhonya Allah. Jadi hanya niatan illa betigho aridwanillah, mencari ridhonya. Sampean tirakat puasa, sampean wiritan, sampean sholat, semuanya dikatakan ikhlas kalau niatannya mencari ridhonya Allah, bukan mencari selain itu. Perkara nanti ada doa rizki setelah ibadah, itu jadikan doamu, jadi jangan jadikan niatan ibadahmu. Kadang orang
ada yang kayak tadi tuh baca Yasin. Orang baca Yasin, ini Sakbanan ya, baca Yasin 3 kali. Yasin pertama diniati, biasanya apa? Yasin pertama diniati selamat dunia akhirat ya. Yasin kedua, kalau selamat dunia akhirat berarti ini mendapatkan ridha Allah. Yasin kedua diniati panjang umur untuk ibadah. Yasin ketiga diniati menjadi orang yang kaya untuk ibadah, menjadi orang yang serba cukup rizkinya, dijauhkan dari utang piutang. Itu kan niatannya kan umumnya gitu. Sebenarnya hal-hal yang demikian itu jadikan doamu setelah kamu beribadah. Jadi jangan kau jadikan niatan ibadahmu. Namanya orang ibadah itu iya karena butuh, hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Baru nanti iya karena stain, kita doa kepada Allah. Jadi doanya setelah nak butuh, setelah ibadah. Di antara ibadah ya baca Yasin. Ada orang baca surat Waqiah, niatannya apa? Niatan supaya rezeki lancar. Seharusnya bukan dijadikan niatan rezeki. Niatan tetap mencari ridha Allah, mencari keselamatan dunia sampai akhirat, berarti Allah ridha. Mencari syafaat Rasulullah, berarti Allah ridha kalau Nabi ridha, kalau Nabi mensyafaati. Itu benar masihan. Tapi anehnya kayak orang-orang itu fatalnya kalau urusan dunia yang dijadikan niatan, tujuan hidup ibadahnya. Jadi orang baca surat Waqiah atau melakukan sholat duha, itu memang khasiatnya diantaranya melancarkan rizki. Itu jangan dijadikan niatan ibadah kita, tapi jadikan doamu setelah kamu beribadah. Itu kita ibadah tetap mencari ridho Allah. Kayak kita ngaji ini, mencari ridhonya Allah, menghilangkan kebodohan, mencari ilmunya Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Orang ngaji nanti perkara nanti setelah ngaji kita doa urusan dunia atau doa supaya hajatnya terkabul, itu tidak masalah kayak gitu. Makanya urutannya iya karena budu, ibadah dulu, wa iya karena stain, baru berdoa. Jadi jangan kau jadikan niatan atau tujuan hidup duniamu kau jadikan niatan ibadahmu, jangan. Tetap ibadah itu iya karena butuhannya kepadamu lah ya Allah aku beribadah. Itu nanti orang baca surat Waqiah, niatannya tetap mencari ridha Allah. Nanti setelah baca surat Waqiah doa rizki, nah masalah kayak gitu. Terus setelah sholat duha doa rizki, nah masalah. Kan khawatirnya gini, kalau kita sholat duhanya hanya mencari rizki, dapat di dunia, ganjaran dunia apa? Rizki harta itu. Ganjaran akhiratnya zong, karena niatan ibadah kita salah. Tujuan inti kita bukan akhirat, hanya sebatas di dunia. Yang kita kejar, yang kita cari rizki harta, bukan rizki pahala akhirat. Paham maksud saya? Paham ya? Jadi orang ibadah apa saja itu niati mencari ridha Allah, membahagiakan hati Rasulullah. Itu guys, man kanat hijratu ilallah wa rasuli wa hijratu ilallah wa rasuli. Man kanat hijratu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratu ila ma hajara ilaih. Sebagaimana pertemuan hadis pertama, orang yang niatan ibadahnya karena Allah atau karena Rasulullah berarti orang yang ikhlas. Tapi kalau orang niatan ibadahnya karena mengejar dunia yang akan dia gapai atau mengejar wanita yang akan dia nikahi, ya dapat itu, tidak dapat pahala akhirat gitu. Jadi diatur niatannya. Jadi jangan dijadikan niatan ibadah kita, takut di akhirat nanti tidak dapat apa-apa. Jangan salahkan Allah. Kan kamu minta rezeki sudah saya kasih di dunia dulu, itu pahala kamu di dunia. Kamu tidak minta pahala akhirat sama sekali. Makanya dalam doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu menandakan kita disuruh minta hasanah akhirat juga, bukan hasanah dunia saja. Aduh, paham maksudnya? Jangan diminta hasanah dunia, akhirnya hasanah yang akhirat tidak dapat.
Makanya Rabi Adawiyah itu mengatakan gini, aku ibadah bukan karena ingin masuk surga, dan aku beribadah bukan karena takut masuk neraka. Rabi Adawiyah mengatakan gitu, aku ibadah duduk ndolek surga, duduk wedi mlebu neraka. Karena apa? Niatan seperti itu dianggap salah sama Rabi Adawiyah. Karena surga itu makhluk ciptaan Allah, bukan Allahnya. Neraka itu juga makhluk ciptaan Allah, bukan Allahnya. Seharusnya yang kita jadikan harapan adalah pencipta surganya, ridhonya pencipta surga, bukan ridhonya surganya. Jadi kalau kita ibadah karena mencari surga, berarti yang kita cari, yang kita harapkan ridhonya makhluk ciptaan, bukan ridhonya Tuhan yang menciptakan surga. Kalau kita ibadah atau kita menjauh dari maksiat karena takut neraka, berarti yang kita takuti hanya makhluk ciptaan. Neraka yang makhluk apa Tuhan? Neraka itu makhluk apa Tuhan? Makhluk. Seharusnya yang ditakuti Tuhannya, Allah yang menciptakan nerakanya, bukan nerakanya. Itu maksudnya Rabi Adawiyah gitu. Jadi ibadah yang benar itu bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut masuk neraka. Itu sudah otomatis. Kalau kita niatannya mencari ridhonya Allah, ketika Allah ridho pasti kita dapat gaji surga, dan kita pasti selamat dari siksa neraka. Itu otomatis. Makanya di sini orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya adalah orang yang bisa merasakan kenikmatan iman. Itu maksudnya seperti itu. Jadi jangan cari surga, jangan takut neraka, tapi yang kita cari ridhonya Allah, dan kita takut kepada Allah. Itu maksudnya hadis ini. Sebagai tambahan, karena kemarin banyak yang tidak masuk ya, di kemarin dijelaskan bahwasanya doa yang dibaca sesudah adzan sebelum qomat itu merupakan diantara doa mustajab. Ad-doa bainal adzan wal iqamah mustajabun fad'u. Melakukan doa yang dilantunkan sesudah adzan sebelum qomat itu merupakan doa yang mustajab. Bahasa mustajab itu keterima, tidak Allah. Doa yang lantunan kepada Allah yang dilakukan sesudah mendengar adzan sebelum qomat, sebelum iqamah, itu merupakan doa mustajab. Fad'u, maka sempatkan dirimu berdoa. Maksudnya apa? Ketika kita mau mengerjakan sholat, kalau kita sholatnya tidak berjamaah, sholatnya tidak di musola atau di masjid, kita sholatnya di rumah, usahakan sebelum takbiratul ihram baca qomat dulu. Karena kalau kita tidak baca qomat, tidak masuk kategori mustajabnya doa. Jadi doa itu bisa mustajab kalau dibaca antara adzan dan antara qomat. Kalau kita sebelum sholat tidak qomat, sebelum takbiratul ihram, tidak masuk kategori hadis ini. Doa itu diantara doa yang mustajab itu ketika kita baca sesudah adzan dan sebelum qomat. Jadi sempatkan, semisal kita ke musola, habis mendengar adzan, menjawab adzan dan doa setelah adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Itu kan khasiatnya orang yang membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah itu, barang siapa yang membaca doa itu setelah menjawab muadzin, maka dia halal atau dia diwajibkan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Katanya Nabi, mangqala hina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah sampai terakhir, halat lahu syafaati yaumal kiamah, maka dia wajib mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Orang yang setelah mendengar adzan baca doa setelah adzan itu, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah
wassalatil qaimaati sayyidina Muhammadanil wasilatu wal fadilah wa syarafa darajatal aliyata rafi'a wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'ata ya arhamar rahimin. Doa itu dilantunkan, khasiatnya apa? Biar Nabi Muhammad wajib mensyafaati kita di hari kiamat. Apalagi bulan Sya'ban ini, pas nisfu Sya'ban, Nabi mendapatkan 100% syafaat untuk umatnya. Tadi sudah saya tulis di grup itu. Malam 13 Sya'ban Rasulullah diberi sepertiga syafaat, bisa mensyafaati umatnya hanya sepertiga. Seluruh dunia yang bisa disyafaati di malam 13 Sya'ban itu cuma sepertiga. Terus malam 14 Sya'ban Nabi Allah izini sulusen, 2/3 syafaat, bisa mensyafaati umatnya hanya 2/3. Jadi umatnya dibagi 3, hanya 2/3-nya saja yang dapat syafaat. Tapi kalau malam nisfu Sya'ban, Allah memberikan syafaat kepada Nabi tamama syafa'ah, totalitas. Jadi seluruh umatnya yang ada di belahan bumi itu berhak mendapatkan syafaat dari Nabi. Kecuali siapa tadi? Kecuali 5 orang. Orang yang mudminul khamri, pecandu narkoba. Kalau tidak mau tobat di malam ini, dia tidak dapat syafaat, tidak dapat rahmat, tidak dapat maghfirah. Yang kedua, akun liwalidai, anak yang durhaka kepada orang tua. Makanya sempatkan sekarang atau besok pagi ya, saling minta ridhonya, minta maaf ke orang tua. Saya kemarin, karena sekarang ada di sini, saya kemarin minta ridho ibu saya. Ridhoi saya, Bu. Ya nak, saya ridho ke kamu. Mudah-mudahan kamu selamat dunia sampai akhirat. Doakan saya cium kakinya, saya cuci telapak kakinya. Nanti basuhan pertama kita buang, basuhan kedua kita bersihkan, kita gosok-gosok, kita cium. Kalau bisa ibu jari jempolan kanan itu dicucup, biar mata hati kita tajam. Jadi firasatnya itu tajam. Setelah itu kita basuh yang ketiga kalinya, baru kita wadahi. Kalau bisa basuhan yang ketiga ini memang betul-betul air minum. Kalau basuhan pertama kedua air kamar mandi wes, air yang nyusikan. Basuhan ketiga ini kita sedia botol minum. Nah itu nanti diwadahi, kita buat air kopi kita atau air teh kita. Dan biasanya ada orang yang jijik ya, minum air telapak kaki orang tua. Kalau orang tuanya, ibunya meninggal dunia gimana? Kalau bapaknya tidak usah dicuci kakinya, juga dicium kakinya, apa? Ibunya saja. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Itu Kanjeng Nabi itu mengisyaratkan kepada tentara yang mau ikut perang, tidak izin ke orang tuanya, tidak izin ke ibunya, suruh pulang sama Rasulullah. Terus didawuhi al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada yang di bawah telapak. Izin dulu ke ibumu. Kalau ibu kamu ridho, saya ridho, kamu saya terima jadi tentara perang, karena kemenanganmu ada di restu ibumu. Jadi dulu sahabat itu mau berangkat perang suruh izin dulu ke orang tua, suruh nyium kaki ibunya dulu. Biasa diminum, kita sendiri yang nyuci, bukan orang tua disuruh nyuci kakinya sendiri. Seperti itu. Jadi sempatkan mumpung orang tua masih hidup. Kalau kita gengsi dan malu mencium kaki orang tua kita sendiri, besok anak-anak kita juga demikian. Jadi memang awalnya malu, mau bilang itu malu, izin ya, malu. Tapi minta ridhonya. Kuncinya rizki itu ada di orang tua, rizki harta. Kalau rizki ilmu ada di guru. Ridhonya guru membuka pintu rizki ilmu pengetahuan. Ridhonya orang tua membuka pintu rizki harta benda. Pasti sugih nih besok, meskipun bukan sekarang. Apa Allah takdir kaya setelah kita nikah atau setelah kita punya anak 1, punya anak 2, itu kuncinya di situ. Jadi ridhonya orang tua. Tapi memang malu pertamanya. Saya sendiri dulu malu pertamanya. Buat apa? Gitu, orang tua kan awam. Akhirnya setelah saya jelaskan, orang tua saya terbuka. Jadi sampai sekarang sudah terbiasa.
seminggu sekali saya cium orang tua, kaki orang tua saya itu. Tapi kalau yang telapak kaki sebulan sekali setiap hari kelahiran kita enggak apa-apa. Mumpung kebarangan nisfu Sa'ban ini kita sempatkan, nanti kita minum airnya, itu nanti pelong hati kita, hati sifat hati penyakitnya hati kayak sifat iri, sifat sombong, suudzon, riya, ndak gampang ikhlas, hatinya ndak bisa khusyuk, itu bisa terobati sendiri. Karena perlu hati bersih, itu perlu. Makanya tadi dalam doa, Allahumma la tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan kau bikin kami hina di hari kiamat, di hari yang mana harta benda dan anak keturunan tidak ada artinya bagi kami, kecuali orang yang datang dengan qalbin salim, hati yang selamat. Kalau ingin punya hati selamat, ya dapat ridhonya orang tua. Itu. Makanya dalam hati selain Allah ridho ibu kita, Allah ketika bapak ibu kita juga murka dan marah, ridho Allah. Jadi nyambung dengan hati sini, man radhiya billah. Kalau kita hanya ridho punya Tuhan Allah tapi Allah tidak ridho ke kita, ya rugi. Tidak setiap orang yang mencintai dapat balasan cinta. Tidak setiap orang yang rela kepada Allah, Allah pun juga rela kepada kita. Allah ridho kepada kita kalau orang tua kita ridho. Ridho Allah fi ridhol walid. Memang berat ngabdi ke orang tua. Rata-rata orang tua itu tambah semakin kakek-kakek, nenek-nenek tambah semakin cerewet ya. Memang gitu resiko bagi anak, diuji kesabarannya Allah. Makanya wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ketika salah satu kedua orang tuamu sudah menapaki usia tua renta, wala taqul lahuma uffin, jangan kau katakan kata-kata bantahan yang bisa menyinggung perasaannya. Wala tanharhuma, jangan kau bentak, jangan kau sentak, jangan kau bentak, karena sudah semakin tua telinganya semakin budek ya. Telinganya semakin berkurang. Apa wah budak iki. Memang orang tua gitu, pendengarannya berkurang, pandangan matanya juga berkurang, Allah kurangi. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Tapi berbahasalah kepada orang tua dengan ucapan yang mulia, jangan sampai dibentak-bentak. Kalau kita berani bentak orang tua, besok anak kita juga akan berani membentak kita. Itu kuncinya di situ. Jadi semua orang yang lancar rezekinya atau kaya itu karena dia mendapatkan ridho orang tuanya. Kalau tidak percaya tanyakan ke orang kaya, pasti kuncinya di doa ibu. Kuncinya semua orang yang rezekinya lancar, dan semua orang alim itu karena ya berkat selalu menyenangkan hati gurunya, dapat ridho dari guru. Orang kaya ilmu dapat ridho guru, orang kaya harta dapat ridho orang tua, hidupnya marem ya. Makanya birru aba'akum tabirukum abana'ukum wa'ifu ta'ifa nisa'ukum. Baktilah kepada orang tuamu, maka kelak anak-anakmu akan bakti kepadamu. Jagalah dirimu dari bermaksiat, maka istrimu juga bisa menjaga dirinya. Itu kuncinya di tirakatnya suami. Kalau ingin punya istri solihah ya, kita harus belajar jadi orang yang soleh. Tanpa kita doa pun otomatis Allah akan mensolehahkan istri kita. Jadi kalau menampak ujian dari wanita, itu berarti karena dosa-dosa kita sendiri. Terakhir, ini 28 menit, kurang 2 menit. Disunatkan adzan dan iqamah, yusanul adzan wal iqamah khalfal musafir, di belakang orang yang mau bepergian, baik bepergian haji, umroh, atau perjalanan ke luar kota, atau perjalanan mau kerja, itu sunat diadzani,
dan diiqomati. Jadi itu adzan sama qomatnya lagi. Umumnya orang itu hanya berangkat umroh haji yang diadzan dan diiqomati. Tapi sebenarnya sunatnya adzan dan iqomah itu khalfal musafir. Musafir model apa saja, baik perjalanan mau keluar kota, mau kerja, mau apa, mau melamar wanita, kan diadzani sebelum berangkat. Intinya gitu, biar selamat, biar keterima. Nah. Terus yang kedua, fi udhunai mauludin, di kedua telinga bayi yang baru lahir. Telinga kanan diadzani, telinga kiri diqomati. Dan adzannya untuk bayi jangan disamakan adzan untuk sholat. Kalau sholat teriak-teriak, kalau telinga bayi jangan, gendangnya pecah. Jadi jangan disamakan adzannya, jangan kenceng-kenceng. Yang penting ada suara masuk ke telinga. Jadi ojo berok-berok, ya tersakiti bayinya. Nanti besar gendangnya pecah, budek, tuli. Adanya jangan keras-keras, yang penting dibisiki Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wal adzan wahda fi udhuni mahmumin. Terus ini keterangannya, la yustaratu fi hadzal adzan dzukuratun, untuk mengadani telinga bayi dan mengqomati telinga kiri bayi, mengadani telinga kanan bayi dan mengqomati telinga kiri bayi, tidak ada syarat yang adzan dan qomat harus laki-laki. Bisa perempuan, bisa ibunya sendiri, bisa bu bidannya disuruh. Tidak ada syarat bapaknya yang mengadzani dan mengqomati. Biar apa? Kan umumnya itu bidan itu cerewet, jadi berkalam selain itu. Tujuannya biar kalam pertama yang masuk ke telinga bayi itu kalam thayyibah. Nanti sebelum dia pisah dari dunia juga kalam thayyibah, ditalqini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru bertamu ke dunia dikasih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti ketika pamit dari dunia juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya punya murid dulu, ditalqini apa saja itu nak mati-mati. Akhirnya di pangkuan saya adzani telinga kanannya, terus saya qomati telinga kirinya, baru dia jawab gini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia. Anak Banyuwangi itu, semua anak pondok mengira dia kesurupan. Saya dipanggil, terus saya samperin, padahal habis maghrib dia ngaji ke saya. Ternyata jam 10 malam, jam 12 malam dia meninggal dunia. Habis maghrib sempat ngaji Quran ke saya. Jadi terus saya dipanggil, wis itu dibacai apa, dimantrai apa ya, enggak keluar-keluar, memang enggak ada jinnya. Anak-anak mengira kesurupan, namanya orang nasak kan gini-gini. Kenapa ya gitu. Akhirnya saya, oh iya ini sekarat ini. Terus sampai ditinggalkan sama anak-anak, tinggal berdua saya sama anak Lumajang. Setelah saya qomati, saya adzani, ya, dia meninggal dunia. Yang pingin diadzan dan diqomati mungkin. Tapi jawab dia, samar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus gini, senyum dia, terus saya tutup matanya, mulutnya saya bungkem, saya lemas tubuhnya, terus saya tinggal pura-pura tidur. Terus saya bilang ke anak Lumajang, ngapain? Meninggal dunia. Nanti khawatir kita yang ditutup pembunuh. Sudah kita pura-pura tidur. Akhirnya setelah habis sholat subuh ribut, ribuan santri itu. Padahal kita yang tahu terlebih dahulu anak itu meninggal. Karena posisi gitu, mau memastikan kan dokter, dan nadinya masih ada, kayak ini sudah mati nih, sudah pucat. Nah orang mau mati itu ketika roh itu jalan, ketarik ke atas ya, itu yang anyep, bahasanya anyep, yang tidak terasa hangat. Biasanya kalau ada rohnya, kulit kita pasti hangat ya. Itu ketika rohnya keluar dari telapak kaki ini anyep, terus betis, paha masih hangat, terus paha anyep ya, pantat masih hangat, itu masih sampai di situ berarti rohnya. Perut masih hangat, yang di bawahnya anyep, terus sampai di sini, ini hampir tidak diterima tobatnya ya Allah, sampai di dada sini.
Ini baru gini, ini hangat perutnya, anyep di sini masih hangat. Ketika sudah nyampe di tenggorokan, ngorok, itu berarti rohnya nyampe di sini. Itu semisal tobat nggak diterima, kayak Fir'aun. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima tobatnya seseorang selagi dia masih belum mendekur, sebelum ngorok gitu. Karena kalau sudah gitu berarti rohnya nyampe di sini, tenggorokan. Nggak ada obat ya. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah dan kita dijauhkan dari sesuatu yang membuat kita su'ul khotimah. Hati husnul khotimah dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Di antara yang sunat diadani telinganya cuma adzan tok, tidak perlu qomat. Uzuni mahmumin, telinganya orang yang galau, yang sumpek. Nah, kalau ada yang lagi sumpek, sedih, patah hati, ya diadani. Diadani. Adzan tok, ndak usah qomat. Yang telinga kanan qomat, adzan, telinga kiri qomat, itu bagi bayi dan musafir, orang yang mau perjalanan adzan sama iqamah. Ini adzan tok, itu mahmumin, orang yang dilanda kesedihan, di balik hutang, di musuh orang, pokok sumpek wis galau. Yang kedua masru'ain, orang yang kesurupan, biasanya panasan jin yang masuk itu. Kalau diadani orang yang kesurupan, masru', diadani kalau di kitab Yana 7 kali, pasti panas yang kesurupan, panas gitu telinganya. Ghadban ini orang yang nafsuan, marahan, orang yang biar tidak gampang jadi pemarah, sabar, itu sering minta tolong diadani oleh siapa? Telinganya. Ini berarti ada racun setan dalam hatinya, gampang tersinggung, gampang emosi, itu minta adani, pelan-pelan aja, jangan teriak-teriak. Jadi diadani telinganya. Yang pertama apa? Saya ulangi biar ingat. Yang diadani orang yang galau. Yang kedua orang apa? Kesurupan. Yang ketiga pemarah atau orang yang habis marah, gitu. Biar sabar. Makanya orang habis marah itu sunat wudhu dan sunat diadani telinganya. Terus yang keempat, mansa'a khuluquhu, orang yang jelek akhlaknya. Walau bahimatan, meskipun yang jelek akhlaknya itu binatang. Kalau kita punya hewan ternak yang berotan, ya, itu diadani telinganya. Entah itu sapi, entah itu kerbau, banteng, kan berot banteng, atau ayam, telinganya adani, biar nurut. Atau punya kuda susah diatur, adani telinganya. Ini binatang saja sunat diadani telinganya, apalagi manusia. Manusia yang punya akhlak yang jelek, manusia yang punya akhlak yang jelek. Jadi kalau kita merasa diri kita punya akhlak yang jelek, akhlak itu tempatnya dalam hati, kan. Budi pekerti itu hati. Kalau adab itu yang kelihatan mata, etika. Kita kalau ingin punya akhlak yang baik, sering minta adani telinganya. Yang suruh adzan orang yang soleh, guys. Terus dapat berapa? Yaitu yang keempat, orang yang jelek akhlaknya, meskipun binatang, itu tetap sunat diadani kalau ingin punya akhlak yang baik. Yang kelima, inda muzdahami jaisin, ketika berkecamuknya bala tentara perang. Jadi besok kalau orang Islam perang sama orang kafir, sunat adzan. Nah, biar diberi kemenangan, biar diberi tentara gaib sama Allah. Waharikin, ketika ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, yang keenam, ketika ada kebakaran, itu sunat adzan. Terus yang terakhir, wataghayyulil ghilan, ketika ada jin yang menggoda, yang mengganggu. Tiba-tiba di rumah kita ada ular, atau ada semacam pocong, kuntilanak, atau ada apa,
ada jin yang ganggu. Kita merasakan hati kita ada ular atau ada macan, ada anjing, tapi gaib, tapi kita merasakan. Itu kita adzan aja, nanti biar dia pergi. Adzan ini jangan 1 kali sampai dia pergi, kan kepanasan. Saya punya guru, namanya itu, jadi ada anak kesurupan di pondok dulu. Saya adzani telinganya sampai 7 kali. Jinnya tidak keluar-keluar. Mungkin karena yang adzan banyak dosanya. Cuma kepanasan dok, panas. Setelah itu saya sebut nama guru saya di telinga, nama kiai saya. Saya sebut, kepanasan juga. Kualitas namanya kayak adzan itu. Teriak-teriak panas. Itu namanya saja. Hanya pergi, pamit. Sudah saya keluar sendiri aja katanya yang masuk. Jadi banyak orang yang galau-galau itu. Ya, ini ada tambahan untuk anak yang baru lahir, di samping adzan dan iqamah, telinga kanannya juga sunat dibacai surat Al-Ikhlas. Apa surat Al-Ikhlas? Qul. Terus baca surat Ali Imran ayat 36. Jadi surat Al-Ikhlas dan baca surat Ali Imran ayat 36. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyata minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah, jagalah anak ini dan keturunannya dari gangguan setan. Itu isinya surat Ali Imran ayat 36. Terus dikutip dari Syekh Ad-Dairabi, ditambahkan untuk telinga kanan, ditambahi dibacai inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul. Jadi setelah diadzani, dibacai kulhu Al-Ikhlas, dibacai surat Al-Qadar. Terus minta perlindungan dari gangguan setan untuk bayi ini dan untuk semua keturunannya. Apa tujuan dibacai surat Al-Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lianna man fu'ila bidzalik, karena kalau ada bayi, ada anak yang diperlakukan seperti itu, dibacai surat Al-Qadar telinga kanannya, lam yuqaddirillah alaihi zinan tula umri, maka seumur hidupnya tidak Allah takdir berzina. Jadi tujuannya kalau ada bayi baru lahir, telinga kanannya dibacai surat Al-Qadar, seumur hidupnya Allah jaga tidak akan berbuat zina. Dan juga setelah itu telinga kiri diqomati, dan kita cari buah kurma atau buah yang lainnya, ditahnik itu dicetak, diminta dikunyahkan ke orang yang alim atau ke orang yang soleh, ke orang yang hafal Quran, dikunyahkan, nanti diambil dikit ditaruh di langit-langit mulut si bayi, biar terbawa oleh lendir, oleh ludah sampai tertelan, biar dapat barokah kesolehan orang yang mengunyahkan. Itu namanya tahnik, sunat seperti itu. Ada orang soleh, ada orang yang hafal Quran, ada orang yang alim, biar besok anaknya alim. Ada orang soleh, biar besok anaknya soleh. Ada orang yang hafal Quran, biar besok jadi penghafal Quran. Seperti itu. Jadi minta ditahnikkan, dikunyahkan orang yang soleh. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi fadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.